kami ini butuh kepastian, Bib. Ya kan? Benar apa yang dikatakan dengan Kak Imat ya. Bahwasanya nasab dari baginda Rasulullah SAW itu bisa nyampe ke Indonesia itu dalam bentuk apa sih? Apakah ada sertifikatnya? Ya kan? Atau memang itu cuma perkumpulan ya kan orang-orang yang mengatasnamakan habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para netizen yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kebetulan kita selepas ada pengajian bulanan, kita ada acara obrol santai bareng RT Joko, ada RW Maman, ada Yai kita, Yai Ukon. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam obrolan santai kita kedatangan bintang tamu yang istimewa. Itu beliau mengaku Habib Jamalulail gitu. Ustadz, afwan Ustadz, ane famnya bukan Jamalulail Ustadz, ane famnya Al-Habsyi Ustadz. Jadi jangan digabungin atau disematin tuh Jamalulail, karena itu marga orang lain Ustaz. Oh iya, oh berarti selama ini salah ya, Jamalulail itu Al-Habsyi ya. Betul. Nama lengkapnya? Jadi nama anak Habib Iksan Al-Habsyi. Mohon maaf nih, jadi untuk fam Al-Habsyi ya sedikit pengen tahu gitu silsilah dari keturunan Habib ini, keturunan Nabi Muhammad SAW. Mohon penjelasan dari Habib Al-Habsyi. Baik, Al-Habsyi itu salah seorang ulama yang dari Yaman. Kebetulan beliau nyebarin agama Islam sehingga dia nyampe ke negeri Habasyah atau sekitar Afrika, makanya mendapat gelar itu Al-Habsyi. Al-Habsyi itu kan negara di sekitaran Afrika, ya salah satu kota Habsyah gitu, makanya dapat gelarnya itu Al-Habsyi yang menyebarkan agama Islam ke negeri Afrika, dan kebetulan disematkan lah itu ya Al-Habsyi itu gitu kan. Baik. Untuk selanjutnya, untuk tanggapan dari Pak RW Maman, barangkali setuju dengan Habib Al-Habsyi ini mengenai ya nasab-nasab beliau. Ya, terima kasih ya. Afwan Bib ya. Kalau saya pribadi ya kan, ini sudah mungkin masyarakat juga sekarang ini sudah banyak informasi-informasi melalui jaringan media sosial ya. Yang zaman sekarang ini media internet sudah merajalela kemana-mana. Nah, kami ini butuh kepastian, Bib. Ya kan? Benar apa yang dikatakan dengan Kak Imat ya. Bahwasanya nasab dari baginda Rasulullah SAW itu bisa nyampe ke Indonesia itu dalam bentuk apa sih? Apakah ada sertifikatnya? Ya kan, atau memang itu cuma perkumpulan ya kan orang-orang yang mengatasnamakan habaib. Nah, mohon maaf ini ya kan, karena kami ini selama ini kita tahunya kita ngaji sama ustadz, kita ngaji sama kiai gitu ya kan, sedangkan keturunan baginda Rasulullah itu yang kami tahu ya kan hanya beberapa orang aja yang ada di Indonesia ini gitu kan, termasuk ya para wali gitu ya kan. Mohon maaf nih Bib, jadi saya lebih pro untuk statement dari Ki Imat. Boleh dibilang meragukan, iya ya, bukan berarti nggak percaya ya kan, karena memang ada beberapa ya kan yang kita tahu dari sejarah yang kita belajar dari sekolah itu ada penjelasannya. Tapi yang sekarang ini semerbak seperti orang dagang di pasar atau kacang goreng lah istilahnya zaman sekarang bilang itu ya kan? Luar biasa Pak RW. Kemana-mana, oh Habib ini, Habib itu, Habib ini, Habib itu. Nah, dari mana kita bisa tahu gitu ya kan bahwasannya mereka itu benar-benar habaib, benar-benar Habib. Ini kan bisa main-main, iya kan? Harus ada
seperti kita sekolah lah. Sekolah kita ada ijazahnya. Ada ijazah. Itu kan sudah hak paten, berarti kan kita lulusan sana seperti itu. Untuk masalah ini kebetulan kan ada Habib Al-Habsyi. Menurut tanggapan Habib mengenai nasab, Pak RW Maman nggak kurang respon, kurang setuju gitu. Bagaimana tanggapan beliau? Baik, gini, untuk kalangan habaib di kita, kalau pengen benar-benar diakui pengesahannya habaib, kita punya lembaga yang namanya Robito Alawiyah, mencatat semua nasab-nasab keturunan leluhur-leluhur dari kita. Nah, dibukukanlah di Robito Alawiyah. Jadi yang nyampe ke Indonesia melalui perdagangan. Nah, Robito Alawiyah itu dibentuk untuk menjaga keabsahan nama-nama leluhur para habaib. Jadi yang namanya nasab kita itu udah bener-bener dicatat di Robito Alawiyah. Jadi sekarang pun juga misalkan ada orang-orang yang ngaku habaib gitu kan. Yang penting mah kita, kecintaan kita, kalau memang dia benar-benar habaib walaupun nggak tercatat, udah kita terima aja. Terima. Kalau kita nggak meyakini dia habaib, kalau misalkan benar-benar dia habaib, malah kita nanti yang berdosa. Nanti kita akan bertanggung jawab di depan hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya mengenai Habib ini, terutama di Indonesia. Untuk selanjutnya bagaimana tanggapan Pak RT Djoko? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau saya pribadi sih sangat cinta ya sama habaib. Sudah beli rokok kali. Itu mah pasti itu, Pak. Enggak, dengan gini juga emang kalau ya saya kalau saya mah bukan menanggapi ya, saya ingin bertanya nih kepada Habib Ihsan Al-Habsyi ya? Iya. Al-Habsyi. Gimana tuh kalau yang Habib ngomong juga yang tadi masalah orang-orang yang mengaku habaib, apakah cuma pengen dapat gelar habaib apa bagaimana nih? Kan itu. Baik Pak RT. Terima kasih. Gini Pak RT. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang tadi Anda bilang tadi, kalau ada orang yang ngaku habaib, nggak apa-apa, kita percayain aja dulu. Walaupun misalkan ditanyain buku nasabnya ada nggak gitu kan. Ada beberapa di Indonesia pun juga banyak yang nggak tercatat di Robito Alawiyah tentang habaib. Dan marganya juga sangat luas. Kurang lebih tuh di Indonesia itu sekitar 90 lebihan marga. Marga itu Qabilah lah ya. Sama juga dengan Qabilah itu kurang lebih sekitar 90-an. Untuk farmnya para habaib. Terkait tentang yang tadi pun yang ngaku-ngaku seperti itu, mungkin dia memang gila hormat. Tetapi kalau memang ada orang yang ngaku habaib, yaudah kita percayain aja dulu. Selepasnya dia mau berbohong atau tidaknya, urusan dia nanti sama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih penjelasannya. Untuk selanjutnya ya, untuk masalah nasab ini, karena ya nasab emang penting ya, tapi bukannya orang-orang yang takwa yang lebih utama, bukan keturunan kan ya. Insya Allah mudah-mudahan begitu. Jadi menurut tanggapan Yayukon nih mengenai nasab habaib ini. Jadi masalah polemik Habib dan juga Kiai Imad ini memang masih bergulir sampai sekarang. Kita selaku orang Islam, orang yang beriman, itu hendaklah menjauhi perdebatan ataupun sesuatu yang mengarah kepada permusuhan. Karena gini, apabila sekarang kita kan bisa memperhatikan kalau kita memihaki Imad identik dengan memusuhi habaib.
kalau kita memihak para habaib ataupun menjadi muhibin, itu juga memusuhi pada Ki Imad dan juga teman-temannya. Nah, jadi dari dasar permusuhan itu adalah sudah menjadi mafsadat. Artinya itu kerugian bagi kita, sebab akan berimbas kepada dosa yang nantinya berujung kepada kedengkian kepada sesama saudara muslim kita. Jadi kalau pandangan saya seperti ini, apabila kita mendapati ada orang yang mengaku dia adalah keturunan Nabi, lalu kemudian secara seperti yang dijelaskan oleh tadi Habib Ihsan Al-Habsyi ini, di Indonesia ada lembaga yang mengurusi masalah nasab, yaitu Robito Alawiyah, dan itu ternyata telah disahkan, dan juga banyak dari guru-guru kita yang memang mempercayai itu semua. Maka alangkah eloknya kita untuk lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu konsepnya seperti itu. Artinya seperti ini, toh andai kata habaib yang ada di Indonesia ini ternyata bukan keturunan Nabi, kita tidaklah berdosa, karena memang mereka sendiri yang mengaku sebagai keturunan para nabi, keturunan Nabi maksudnya gitu, mengaku sebagai zuriyah Rasul. Lalu kemudian pengakuan tersebut dikukuhkan dengan adanya lembaga yang mencatat nasab-nasab tersebut. Artinya kita tidak akan kesalahan. Cuma memang Kiai Imad ini dengan tesisnya, dengan penelitiannya juga, itu patut kita hargai. Asalkan konsepnya untuk mencari kebenaran, bukan untuk memframing kita agar membenci saudara-saudara kita dari kalangan para habaib ini. Karena ingat, al-muslimuna kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'dun. Orang Islam itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi andai kata kita memihak Ki Imad lalu membenci para habaib, itu salah. Andai kata kita menjadi muhibin, cinta ke habaib, lalu membenci Ki Imad sebagai saudara muslim kita, itu pun salah. Kecuali kita berargumen. Jadi perdebatannya ataupun diskusinya itu secara ilmiah, bukan secara sentimen. Nah, itu diperbolehkan. Dan itu memang sudah menjadi fitrah kita sebagai manusia. Karena memang kita diciptakan itu mempunyai akal pikiran, dan akal pikiran kita itu tidak sama dalam berpikir. Jadi seperti itu. Jadi memang polemiknya begitu sulit untuk disatukan untuk saat ini. Makanya kita berdoa mudah-mudahan Indonesia dijadikan negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin. Dan juga benar tadi kata Ustadz Ihsan, yang jadi patokan itu adalah takwa kita kepada Allah. Sekalipun kita nih PRT Joko, PRW Maman, setingkan bukanlah keturunan Habib, keturunan Nabi, bukan zuriyah Rasul, tapi apabila kita memakai pakaian takwa di dalam hidup kita, orientasinya adalah imtitsalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah, dan ijtinabun nawahi, menjauhi perintah larangan-larangan Allah, maka insya Allah kita akan dekat sekali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan obrolan kita di sini ada manfaatnya. Sekali lagi, kita jauhi permusuhan. Bila mana kita cenderung kepada tesisnya Ki Imad, janganlah benci Habib. Lalu bila mana kita menjadi muhibin, jangan juga membenci Ki Imad dan juga teman-temannya yang memang belum mempercaya Habib adalah keturunan Rasul. Jadi seperti itu. Iya, terima kasih penjelasannya Yai, sungguh luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya ya, minum dulu. Silakan. Ngopi. Semuanya, para netizen semua yang berbahagia, mudah-mudahan kita dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.